Kita akan bicara tentang rahasia kehidupan, saudara. Ini adalah kesaksian saya di saat koma, saudara. Makanya kita masuk di dalam dunia roh, ya, dimana saat itu posisi keadaan saya adalah saat saya koma, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang dunia roh, mungkin saudara akan bingung. Kenapa? Karena ada orang bilang setan itu tidak ada, ya. Kalau kita bilang juga, pokoknya kita berdoa, pasti kita akan mendapat satu jawaban dari Tuhan. Pokoknya kita percaya sama Tuhan. Betul, semua tidak ada yang salah, saudara. Tetapi dalam proses setan itu tidak ada, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan sudah dinyatakan bahwa kita hidup bukan dengan penguasa manusia saja, bukan dengan keadaan hidup kita dengan manusia, tapi dengan penguasa-penguasa udara, ya, penguasa-penguasa yang tidak kelihatan. Makanya kita harus tahu bahwa rahasia kehidupan inilah yang harus kita pegang. Apa sih rahasia kehidupan itu? Arti intinya adalah kehidupan kita. Apa yang ada dalam hidup kita itu adalah kehidupan, ya. Nah, rahasia itu adalah kepribadian kita masing-masing satu persatu. Jadi marilah kita berkata bahwa sesungguhnya kita ini harus melewati semua perjalanan hidup kita itu, sepanjang hidup kita masih bernafas. Jadi kita menyadari rasa kehidupan ini pasti setiap manusia di muka bumi ini akan mengalaminya. Tetapi tidak semua orang mengalami saat koma, ya. Tapi kalau dalam hidup, soal keuangan, soal keluarga, kalau kita depresi, itu juga boleh dikatakan saat koma, di mana dalam proses krismon, ya, terus proses kehidupan dengan keluarga itu juga dikatakan koma. Kenapa? Karena kita ini sudah buntu jalannya, ya. Di saat saya terbentur dengan keadaan keluarga saya sudah buntu rasanya. Padahal saya itu masih kecil, 8-10 tahun. Saya alami, aduh, bisa nggak ini terus gitu? Buntu. Kita sebetulnya mengalami koma, tapi bukan di dalam dunia roh. Koma yang sesungguhnya dengan kasat mata yang kita hadapi. Apa? Dengan keuangan kita, dengan proses pekerjaan kita, dengan proses jalinan hubungan kita, mungkin masih pacaran, dengan proses hubungan kita sebagai suami istri, proses hubungan kita sebagai anak, mantu, cucu. Itu semua adalah sesuatu kehidupan yang kadang kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, esok, sejam lagi, kita tidak tahu. Tapi yang kita harus tahu di sini adalah kuasa Tuhan itu sanggup. Roh Allah itu sanggup. Pimpinan Allah itu bisa. Jadi tidak ada kata tidak sanggup dan tidak bisa. Semua bisa. Jadi kalau dengan Allah pasti ada jawabannya. Nah, inilah yang harus kita pahami, kita mengerti, saudara. Kenapa? Karena dalam dunia ini kita tidak tahu apa yang terjadi hidup kita, tapi yang jelas keadaan kehidupan kita menurun terus. Mungkin kesetiaan kita tidak menurun, tapi keuangan kita menurun terus. Pasti ada sebab. Atau mungkin dengan keadaan kita ini tetap kita mengasihi melayani, tapi keluarga kita porak-poranda. Nah, ini harus kita selesaikan. Bukan kita menyelesaikan, ya mungkin kita memberi nasihat, tetapi dengan sebagaimanapun kita berusaha dengan nasihat, mungkin sudah cebreh mulut ini, sudah kayak orang tuh sudah bilang sudah banyak perkataan nasihat, tetapi toh juga tidak ada perubahan, toh juga keuangan kita tetap begini. Nah, kita tidak ada jalan lain, ya. Itu namanya koma, ya sudah. Jadi itu kasat mata. Tapi yang saya bicarakan di sini di saat saya koma, saat dunia roh itu bekerja. Jadi kalau seseorang, saudara, perhatikan nih baik-baik. Manusia ini, ya, memiliki tubuh, memiliki roh, memiliki jiwa. Jadi kalau proses ini koma tubuhnya, saudara, koma dalam arti kasat mata, saudara, ya.
berarti kondisi keuanganmu, kondisi keluarga, itu koma dalam kasat mata. Tapi kalau kita tubuh koma di dalam saat dunia roh adalah koma yang tergeletak, betul-betul sakit, dan orang itu tidak bisa diajak omong, jadi betul-betul koma. Nah, itu sudah saya alami. Saya mengalami koma, tergeletak di rumah sakit, kondisi sudah tidak mampu lagi. Itu saya alami, saudara. Dengan posisi yang tidak mampu itu, saudara, dalam proses saya menghadapi depresi yang sangat kuat. Jadi tubuh ini kalau terus dihadapkan depresi, tahu depresi, stres tahu. Jadi tidak ada kenyamanan dalam dunia ini. Keadaan hidup ini pengennya apa ya? Pengen sedikit yang menghadapi kebahagiaan, tapi tidak dialami. Itu saya. Waktu itu saya betul-betul jedok, dan akhirnya proses tubuh saya ini menurun, saudara. Menurun. Hingga akhirnya dengan menurun, akhirnya saya sampai keluar dari rumah. Sudah keluar dari rumah, bukan minggat, tapi di satu tempat keluarga saudara. Terus karena memori itu kuat. Nah, makanya tubuh ini lemahnya adalah kita itu memiliki, saudara. Ini tubuh ya. Di sini aja ya, saudara ya, biar jelas ya. Jadi tubuh ini memiliki memori yang kuat sekali. Habis saya tinggal satu lagi. Ini memori ya, memori masa lalu, hidup, kenangan, itu memori. Dan tubuh ini juga memiliki proses di mana otak yang dinamakan cairan. Jadi kalau kita bicara tentang kejiwaan, saudara, memori ini kuat. Kalau tubuh ini tidak kuat menangguli memorinya lebih besar memorinya. Jadi maksudnya lebih mama tubuh ini larinya 100, terus memorinya itu 110 gitu aja, saudara. Sudah ngoyeng orang. Memori tidak boleh melebihi dari kekuatan tubuh. Lah, tanda-tandanya apa, Bu? Kalau memorinya itu melekat, suka melamun, suka ketawa sendiri, bukan gila loh, itu memori. Terus menangis. Nah, itu hati-hati. Memori ini tidak boleh berjalan seperti itu. Harus di bawahnya tubuh. Jadi prosesnya bagaimana? Ya harus kita ingat, oh ya, semua persoalan memoriku ini sudah tak serahno sama Tuhan. Itu yang solusi yang baik, serahno. Kalau enggak, ada lagi. Karena kuatnya memori itu sehingga kita bertindak. Nah, orang bertindak kadang aku mau bunuh diri, aku mau terjun, aku minum obat, Nah, itu salah satunya. Memori itu terus menghantui dan akhirnya kalah dan akhirnya dia bertindak. Ya, itu lebih berbahaya lagi. Kita tidak boleh ke sana. Itu kelemahan manusia. Nah, kalau cairan otak ini, saudara, ini terbalik, harusnya cairan di depan. Cairan ini, otak ini ada cairan. Otak ini pelumasnya, otak itu ada pelumasnya, kata Tuhan. Nuhutus segama. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya Tuhan itu sudah menunjukkan semuanya itu. Ternyata hidup manusia itu, Allah itu menciptakan itu luar biasa. Jadi otak itu tidak kering, tapi ada satu selaput yang selalu basah, ya, namanya cairan otak. Jadi kalau cairan otak ini tidak ada, berkurang, saudara, dia bisa pelupa, bisa bingungan, bisa juga mengalami depresi yang kuat hingga tidak tahan. Hingga suatu saat ada seorang pengusaha, saudara, dia itu tadinya biasa-biasa, tapi karena dia terus naik pangkat, akhirnya dia diduduk di bagian atas sendiri. Orang melihat hebat, tapi di rumah tidak bisa tidur. Karena pekerjaan itu makin, tadinya dia itu bawa tas kerja itu cuma 1 tas. Sekarang ini bisa 3-4 tas, bayangkan sudah. Tiap hari dia membuka tas-tas dan tidak bisa terselesaikan. Hingga akhirnya depresi kuat. Hingga cairan otak ini terus kerja. Cairan otak itu kalau kita terus mikir, akhirnya berkurang, saudara.
Nah, dengan berkurangnya itu, makanya dia pelariannya pergi. Bisa pergi ke dokter jiwa, kasih obat tidur. Bisa pergi ke satu tempat, ya saudara, mungkin diflekan gitu, kasarannya ya, ditidurkan dengan perobatan apapun, itu ada juga. Tapi kita tidak menyalahkan. Ya. Tapi kalau terus mengkonsumsi itu dan terbiasa seperti itu, maka cairan otak ini bukan ketagihan, tetap aja tidak bisa mencukupi, saudara. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini sudah lemah, sudah kondisi ngedrop, semua ngedrop, cairan otak berkurang, nah akhirnya tidak bisa berpikir. Jadi kalau sudah berpikir sedikit pingsan, dan berpikir sedikit, akhirnya seperti itu, saudara. Dibawa pergi ke dokter mana-mana seluruh dunia. Kalau kita tidak mau bergerak dalam tubuh kita, harus berubah, harus bisa, tapi bukan dengan diri kita sendiri, dengan Tuhan. Ada seorang pemuda harus bisa, harus mampu, benar bisa mampu meloncat sekuat apapun, sepandai tupai melompat, sudah pasti jatuh. Akhirnya dia betul naik daun, begitu naik daun dibuangi semua. Bisa enggak orang itu stres lagi? Stres yang kedua ini lebih berbahaya. Cairan otak ini kalau sudah berkurang, dia berjuang, akhirnya dia lemah tubuhnya. Stres yang kedua ini malah berbahaya. Bisa saja dia melakukan hal, bisa kejahatan, ya. Terus hal-hal yang pikiran yang kotor, ya, itu akan terjadi. Itulah keadaan manusia. Allah tahu betul bahwa manusia ini lemah semuanya, tapi Allah tidak pernah tinggal diam. Dia kirim Tuhan sebagai juru selamat penolong kita. Ketika kita percaya, dunia itu segala macam. Kalau kamu ingin menjadi aku, kalau kamu mengikut aku, maka kamu akan mengikuti jalan salibku. Itu sudah ada. Jadi orang yang sudah mencintai Tuhan, sudah pelayanan, sudah mengasihi Tuhan, sudah menyerahkan tubuh roh jiwanya untuk Tuhan, tetap ada jalan salib, saudara. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia. Tubuh ini ya tetap cairan otaknya tetap berkurang. Nah, dengan solusi apa, Bu? Supaya saya tidak ke arah hal-hal yang tidak baik itu. Ya, solusinya hanya satu. Serahkan semua perkara itu kepada Tuhan. Sampai kapan, Bu? Jangan menuntut Tuhan. Kalau saudara menuntut, akhirnya tidak akan terselesaikan. Kenapa? Karena saudara menganggap bahwa saya sudah dekat Tuhan itu, semua persoalan terselesaikan. Benar, tapi bukan waktu kita. Waktu Tuhan yang menentukan. Bukan waktu kita. Saya dulu capek. Waktu Tuhan yang menentukan. Sekarang saya ada di tempat ini. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Kalau saya tidak menerima kemuliaan Tuhan, maka saya juga tidak akan mampu berdiri di sini. Siapa yang bisa bicara seperti ini? Saya tidak mampu, saudara. Jujur, saya tidak pandai bicara. Saya seperti Musa. Ini kesaksian saya. Mengapa saya bisa seperti ini? Karena Tuhan mengurapi saya. Dan saya bisa bicara, menerangkan semua ini. Jadi itu bukan satu kebetulan kalau saudara mendapat pengertian seperti ini. Ini adalah mujizat. Tapi kita menganggap, Bu Titi, ngerti Bu Titi, iya Pak Karero. Bukan, saya manusia biasa, saudara. Kalau toh saya diterangkan seperti ini adalah pelajaran buat saya. Saudara tahu, pada saat saya bicara, saya tidak ngerti apa yang saya bicarakan. Tapi pada waktu saya sudah tenang, dan saya tengah malam, karena waktu saya kan malam, saudara. Pagi 24 jam melayani Tuhan. Nanti malam agak senggang, saya buka, saya setel, saudara, rekaman itu. Saya bisa menitikkan air mata. Saya baru ternyata ini. Jadi saya juga mempelajari, saudara. Saya juga harus paham apa yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau ini semuanya adalah anugerah. Jadi marilah kita menyadari, otak ini, cairan otak ini tidak boleh berkurang. Kalau dalam ilmu kedokteran atau pakai apapun vitamin ada, tapi yang kalau paling sederhana, makan buah yang banyak supaya ada pertumbuhan. Itu intinya, ada kenaikan cairan, ada peningkatan itu sudah, supaya tidak kering. Nah, sekarang bagaimana kalau ini memori dan cairan otak ini berkurang? Apakah orang bisa koma? Bisa, saudara. Bisa, tapi ngeheng gitu.
Tapi kalau yang saya alami adalah betul-betul tubuh saya sudah tergeletak di tempat di mana rumah sakit, dan dokter berkata ini harus operasi. Itu pertama, kesaksian pertama saya. Makanya ini adalah kesaksian saya yang pertama, saudara. Nanti ada yang kedua. Besok Senin saya akan terangkan. Harus dioperasi. Kalau tidak, pembengkakan ini namanya kelenjar getah bening. Kalau tidak diambil, dia pasti akan mengalami sesuatu. Ya sudah, begitu saya dioperasi, ruang operasi, saudara, saya tidak ngerti. Saya diajak omong, namanya siapa? Ya, saya bilang Titi. Apa kerjaannya? Tidak ada kerjaan. Saya lama-lama jatuh. Pada saat saya sudah tidak tahu, saya sudah kayak enteng gitu, kayak ada sesuatu lepas gitu aja. Itu ternyata saya kan mau dioperasi, harus kan disuntik supaya saya tidak sadar, dan dokter pasti ngomong-ngomong saya baru dioperasi kan itu. Dalam perjalanan saya juga tidak tahu operasinya berapa jam, saya juga tidak tahu. Saat saya melihat roh saya keluar, saudara, Tuhan itu menunjukkan sesuatu tempat yang saya tidak mengerti. Kiri kanan itu banyak para malaikat bersorak-sorai, Hosana, Hosana, Anak Allah patut disembah, Raja di atas segala itu terus berkumandang terus, Raja di atas, Allah dahsyat, Allah maha besar, Hosana, kemuliaan bagi segala bangsa. Itu terus, sudah. Nah, dalam posisi suara seperti itu, saya ini berjalan, tetapi jalan saya itu makin sempit. Jadi jalan tadi kan saya tidak mikir jalan, cuma saya jalan aja. Kok kiri kanan tuh banyak malaikat-malaikat. Saya juga agak bingung di mana saya juga rasa kaki saya itu berjalan terus. Begitu jalannya makin sempit, saya mulai ada sesuatu perasaan, loh, aku ini di mana gitu. Itu yang saya mikir, itu dalam perkiraan saya itu, loh, aku ini di mana? Tapi ada malaikat yang bersuara dengan lembut, teruskan perjalananmu, teruskan, katanya, teruskan perjalananmu. Dengan perjalanan seperti itu saya lewati, saudara. Jalan setapak itu makin kecil. Sepertinya saya ini kayak tidak ada artinya apa-apa dibanding alam yang, maksudnya dengan sekitarnya saya. Saya ini seperti jalan di tempat, sudah tahu tali dampar itu apa ya? Tahu ya dampar ya? Tali yang apa ya namanya? Tampar ya, tali tampar. Jadi besar gitu ya, kayak kan segini. Jadi panjang. Nah, saya tuh bisa berdiri. Jadi kan kayak orang pakai payung, kalau kita main di sirkus kan ada ya, naik itu dengan perjalanan dengan tali yang kecil bisa jadi. Itu saya alami ke situ. Loh, saya tidak pakai payung, tidak pakai sesuatu keseimbangan apapun, tidak goyang, tidak apa. Tapi saya kok bisa jalan gitu, terus panjang. Tapi hati saya itu kayak sukacita. Saking sukacita itu saya menangis, saudara. Saya menitikkan air mata terus, mengalir terus, deras sekali, karena saya merasa nyaman. Dan sebelum saya tuh ada satu tempat, ada pintu yang sangat terang sekali, seperti emas berkilauan. Saudara tahu emas kan kalau dibakar kan juga ada sinar, tapi ini tanpa ada pembakaran, itu bersinar berkilau-kilau. Sampai saya itu tahu ulap ya, silau. Jadi saya menutup begini, tapi saya tidak jatuh, saudara. Pada saat saya menutup ini, malaikat Tuhan berkata, jangan takut, aku bersamamu. Ikuti aku. Kamu sudah tiba di satu tempat yang manusia tidak bisa lakukan ini. Saya jatuh, saudara. Saya jatuh tersungkur, mencium, rasanya saya itu mencium tanah ini, tapi saya juga tidak merasakan apapun, cuma saya terus jatuh tersungkur. Dan saya merasa, Tuhan, saya tidak tahu ini tempat apa, tapi saya merasa bahagia sekali tempat ini. Saya tidak tahu, aku akan tunjukkan sesuatu kepadamu.
Tapi kamu jangan takut. Ya, saya serahkan semuanya. Sudah, saya terbang. Saya merasa ada sesuatu yang mengangkat saya. Jadi sudah terbang gitu ya, sudah. Terus Tuhan tunjukin perjalanan tuh panjang. Saya juga nggak tahu berapa kilo, saya kan nggak tahu saudara itu berapa lama. Pokoknya saya tuh muter gitu, putar sudah. Jadi mutar ke pulau tuh putar. Lihat di sana. Itu ada tanaman dan ada binatang. Tapi kamu tidak layak ke sana. Loh kenapa? Karena kamu masih hidup katanya. Suatu saat kamu bisa masuk kalau Tuhan Allah izinkan. Oh iya. Terus saya bingung. Wah kok lucu ya. Kayak di Firdaus itu. Bukan. Jadi saya ngomong tuh dia tahu. Bukan anakku, bukan, itu bukan Firdaus. Itu namanya kemah perhentian. Oh, jadi indah sekali ya. Kemah perhentian itu tempat apa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Yang aku mau kamu lihat, ini kemah perhentian. Oh ya, indah sekali sekeliling saja. Diputar gini. Setelah itu, sekarang ayo kita turun dan aku akan menunjukkan kamu suatu tempat. Saya turun, jalan, ketemu lagi jalan setapak tadi. Begitu saya lewati, malaikat Tuhan berkata, jangan takut, jangan tengok kiri kanan, lihatlah ke depan dan jangan takut. Nah, saat saya berjalan, sudah melangkahkan kaki saya merasa ini beda. Kalau tadi kan saya tidak merasa sesuatu yang ya apa gitu, pokoknya senang. Tapi ini merasa ada hawa aura yang jahat tuh. Tahu ya saya, ada sesuatu. Saya pernah tidak merasakan ada di satu tempat di rumah atau di mana tiba-tiba suasana tuh nggak enak dan auranya tuh kayak nggak pas gitu, kayak jahat sekali. Pernah nggak? Pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau saudara pernah, itu adalah alam roh saudara. Jadi begitu saya merasakan nggak enak rasanya. Ada sesuatu yang mengatakan mati aja kamu, terjun aja kamu, mati aja kamu, ayo ikut aku. Dan satunya lagi, ayo mari masuk sini, enak kamu di sini. Ada tempat perapian besar. Jadi saya tuh bingung, wah ada api perapian besar. Saya nggak tahu tuh saudara. Terus malaikat Tuhan tersenyum, jangan takut, aku bersamamu. Aku buka yang terselubung. Pada saat aku buka yang terselubung, saudara, saya kaget. Yang saya lewati itu adalah api neraka. Jadi api neraka itu, apinya tidak pernah padam. Dan saya melihat di sepanjang itu, jadi bulat itu juga sama dengan kemah perhentian, tapi api itu lebih luas. Nah, ini namanya neraka. Dan kuasa kegelapan akan tinggal di sini. Nanti setelah siksa 3,5 tahun, saya juga bingung apa ya, saya lupa apa yang 3 tahun. Cuma Tuhan bilang, malaikat berkata, sudah, jangan kamu pikirkan, jalan terus, jangan kamu pikirkan, jalan saudara. Jadi saat tubuh ini koma saudara, kita ini bisa masuk ke alam roh. Dan alam roh itu ada dua, alam roh yang Tuhan punya atau alam roh setan. Ya. Jadi kalau alam roh setan, saudara diseret, nanti saudara akan melihat saya tiba ke situ. Nah, setelah itu saya masuk ke situ, saudara jalan, berhenti, ada satu tempat yang terang. Jadi jalannya ini terang gitu, lebih terang dari yang saya lewati, dan agak lebar. Jadi kayak ada tangga gitu, tundakan tangga gitu, terang sekali. Begitu saya mau melangkah, jangan sentuh, kamu tidak layak sentuh. Saya mundur, saudara. Ini namanya pintu surga. Saya bingung, loh, pintu surga itu kok gini baik? Nggak mau tahu. Ada saat-saat tertentu, malaikat yang dari dalam dikirim oleh Allah turun membawa daun palem. Namanya daun kehidupan. Oh, terus untuk apa ya daun kehidupan? Nanti kamu akan tahu. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu yang kita tidak terpikir. Tuhan tunjukkan itu. Itu kesaksian yang saya hadapi.
Akhirnya saya, Tuhan, saya serahkan. Saya menangis, saya bersyukur Tuhan, saya bisa melihat semua itu adalah satu anugerah. Saya bersyukur. Waktu saya bersyukur menyembah. Jadi pada waktu saya bertemu, saya dalam perjalanan waktu menerima atau melihat neraka itu, saya itu memuji-muji Tuhan, saudara. Nah, inilah satu rahasia. Jadi kalau neraka itu menandakan tentang koma, masalahmu, hidupmu, persoalanmu, saudara tidak boleh berhenti untuk memuji-muji Tuhan. Tidak boleh berhenti untuk berdoa. Tidak boleh berhenti untuk memandang salib itu. Jadi kita harus hidup, terus nyalakan api misbah penyembahanmu dan doamu. Terus nyalakan. Kalau enggak, mungkin saya juga enggak akan lihat itu semua. Saya menyembah, memuji, menangis, sukacita mengalir. Akhirnya malaikat menepuk saya. Sudah waktunya kembali kamu. Nah, pada waktu kembali ya sudah seperti sulap, bukan sulap, seperti hanya sedetik, serap gitu. Saya ada dalam, kok saya di rumah sakit ya? Kok gak ada mama nangis-nangis, papa nangis-nangis. Dipeluk sana, kamu enggak apa-apa nak. Kok lama kamu enggak sadar-sadar gitu, sudah. Loh, kenapa ya? Saya gitu bingung. Loh, kamu kan udah operasi, sudah beres semua, sudah diambil semua kelenjar getah beningnya, sudah cerita panjang lebar. Tapi saya enggak kenapa, karena saya masih ke bawah dengan dunia roh itu tadi. Sudah kan, jalan. Terus sama susternya datang. Bu, ini obat, nanti kalau dia panas, nanti tolong ya Bu, sudah panas diminumkan. Ya, namanya mama lupaan, saudara. Tengah malam, jadi saya pulang nih, sudah di rumah, sudah operasi kan pulang, sudah boleh pulang. Tengah malam panas saya 40, saudara. Kenapa? Karena waktu itu karena saya sudah ada sesuatu yang mengikuti saya. Jadi saya waktu pejam mata tuh rumah ini kayak bergoyang-goyang gitu, saudara. Jadi kayak ada sesuatu yang mengikuti saya gitu. Akhirnya saya teriak-teriak, Ma. Nah itu sudah. Karena posisi saya bingung, bukan cairan otak. Setelah koma, sudah. Roh saya ini tidak menyembah. Jiwa saya berserah, mungkin posisi saya ini posisi bagaimana saya juga tidak tahu. Tapi tubuh saya tergeletak karena lemah habis operasi. Jadi roh saya tidak menyembah, saya juga tidak menyembah. Saya cuma kok saya aku dioperasi ya kok kayak gini. Jadi itu perasaan saya terus main gitu. Nah, selama kita tidak menyembah, iblis masuk. Itu dunia roh. Begitu masuk, sudah tahu apa yang terjadi. Saya dalam posisi masih sadar, saya melihat ada orang tuh tinggi besar, penuh dengan rambut-rambut. Saya kan juga enggak ngerti itu apa. Cuma saya bilang sama Ma, ada orang tinggi besar di rumah. Ma, mau jemput aku, Ma. Mas, Ma, ya apa ini? Oh, Mama kan takut. Baru ingat, lu harus kasih obat. Tapi saya terlanjur enggak mau, saudara. Jadi orang kalau sudah dalam posisi stres, kadang kita juga enggak sehat pikiran kita. Jadi saya tampik itu, saya obat, saya buang. Enggak mau, aku enggak mau. Nanti aku tidur, jadi kayak ada sesuatu yang membuat saya takut. Aku enggak mau. Tak buang semua obat, itu buang semua. Sampai tumpah semua. Saat itulah Tuhan mengirim hamba Tuhan. Yang tiba-tiba aja, saya yakin itu malaikat. Dia ketuk pintunya. Tengah malam, sudah. Mana ada? Permisi, katanya. Siapa ya? Bingung. Aduh Tuhan, dia teriak-teriak mama saya. Tidak ada orang, sudah. Cuma saya dengan mama tok. Permisi itu. Dibuka. Siapa ya? Saya hamba Tuhan. Boleh saya mendoakan anak? Loh, aneh loh, sudah. Masa tengah malam tiba-tiba ada orang masuk mendoakan orang? Kalau itu saya pencuri. Mama sudah pasrah. Saya berserah. Doa. Sudah. Doa. Terus kasih air didoakan. Air didoakan. Jadi bukan saya aja yang pakai air, hamba Tuhan ini pakai air, didoakan dan diminumkan. Sempat tumpah, diminumkan lagi. Tidur, seperti orang tidur ya, terus hamba Tuhan dibilang, Mama yang cerita, nanti kalau dia sadar Bu, tolong obat dokternya kasihkan, langsung diminumkan, supaya tidak panas, maksudnya gitu. Ya
ya nip kan gitu. Pulang. Dengan kondisi seperti itu saudara, saya sadar bahwa hidup ini tidak ada artinya ketika kita koma. Ketika saya bangun itu saudara, setelah dioperasi, saya merasa hidup ini tidak ada artinya apa-apa. Kalau Tuhan mau ambil dari itu, ya tidak bisa apa-apa saudara. Jadi marilah kita mengambil sikap bahwa sebetulnya rahasia kehidupan kita ini, kita tidak boleh koma terlalu ke dalam. Memorinya harus dipatahkan, cairan otaknya juga harus ada. Dan roh kita ini harus ada, saudara, untuk menyembah. Dulu apa Bu caranya kalau tahu roh saya itu menyembah? Hatimu tenang. Halo? Hatimu tenang. Itu adalah roh menyembah. Mudah kan? Oh gitu ya Bu. Tenang itu dalam arti apa? Percaya bahwa Tuhan itu di atas segala. Bukan percaya pasti ini sembuh. Tidak sembuh-sembuh ya apa saudara? Ya, jadi percaya, hati ini tenang, wis tak serahno semua. Itu menyembah. Nah, kemudian jiwa ini akan merasa nyaman. Tidak ada sesuatu keraguan lagi bersama dengan Tuhan. Itu sudah dialaminya. Saya bangun langsung sama mama dikasih. Saya itu kalau sakit kan suka lontong. Jadi lontong untungnya nggak macam-macam, nggak pakai kuah, nggak pakai lontong aja dimakan. Saya memang gitu, dimakan. Pokoknya sakit tuh mesti makan lontong. Habis 3 telanan sudah mutah, langsung diminum, tidur lagi saya. Bukan obat tidur, maksudnya obat itu ya supaya enggak turun panas, supaya ada turun panasnya. Karena saya sudah capek seharian enggak bisa tidur kan malam itu. Jadi begitu saya sudah makan, tenang, minum obat itu kan turun. Jadi saya lebih lelah, lebih beristirahat tubuh saya. Besoknya pagi-pagi saya bingung, siapa ya pendeta yang baru datang ke semalam itu? Enggak tahu. Enggak datang lagi, sudah cuma sekali itu toh. Tuhan ajaib. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Jadi kalau saya ditolong, pasti saudara ditolong oleh Tuhan. Amin. Keuanganmu, masalah keluargamu, masalah pendamping, masalah semua adalah jalan Tuhan. Rahasia kehidupan ini harus datang kepada Tuhan. Kita lihat gambarnya supaya kita selesaikan dengan segera. Rahasia kehidupan itu mengapa ada tangan yang memegang, ya, dan satunya adalah manusia. Ini adalah Allah yang berkarya. Putih bukan menandakan setan, tapi terang kemuliaan, sinar kemuliaan memenuhi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, Wahyu 15 ayat 2, ada malaikat terang yang meneranginya. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur dengan api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Jadi kalau kita dunia roh, mengalahkan binatang itu adalah kehidupan manusia. Manusia ini kadang bisa liar, bisa lupa semuanya. Jadi kita mengalahkan semua binatang, penguasa roh yang tidak benar. Patung adalah berhala, saudara. Berhala itu kita itu seperti kita kasih bunga. Bunga itu disembah-sembah itu tidak boleh, saudara. Jadi patung itu menandakan tentang berhala, ya. Dimana kita tidak boleh memperhalakan apapun. Mungkin kita punya spidol ini dijak omong, ini hidup, tapi bukan dari Tuhan, tapi setan. Jadi makanya kita hati-hati kalau bicara. Kita pergi ke satu tempat, gunung ini megah, andaikan aku, nah itu tidak boleh, saudara. Kenapa? Kan ada penghuninya. Setan bisa ambil alih, bukan Tuhan yang ambil alih. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan membawa kita sehingga hidup tubuh roh jiwa kita tuh tenggelam bersama dengan roh Allah, seperti sinar tadi, sayap malaikat itu menyertai kita. Bahkan di sini katakan bilangan namanya itu adalah 66. Jadi kita belum arah ke sana, tetapi kita harus waspada bahwa kita itu milik Tuhan, bukan milik setan, tapi milik Tuhan. Jadi kita harus waspada, jangan mudah percaya dengan orang, sembarang orang, jangan mudah percaya dengan sesuatu yang beraroma, sesuatu yang aneh gitu, saudara. Oh nanti ini bisa begini, itu tidak boleh, saudara. Ini batu bisa, tidak boleh juga. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Kemudian pada mereka ada kecapi Allah. Jadi kalau kita menghidupkan kemuliaan Tuhan, tubuh roh jiwa kita itu memiliki mezbah. Dan mezbah ini
Saudara, saya sering katakan, mezbah ini adalah mezbah kehidupanmu, harus hidup bersama dengan kecapi Allah. Kecapi Allah adalah kemuliaan Allah turun, ya. Dan kalau sudah kemuliaan Allah turun, tinggal bersama dengan kita, maka kita tetap di sini menikmati bait-Mu. Bait-Mu itu adalah tubuh kita. Tubuh kita ini adalah baitnya. Kalau kita kudus, maka Allah tinggal di dalam hidup kita, dan kita akan tetap di sini. Kita akan bersama dengan Tuhan, memandang wajahnya, kemurahan Tuhan turun, berkat-berkat turun di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kita lihat di sini, saudara, Tuhan itu pasti memberkati hidup kita. Selama kita memiliki Tuhan di atas segala-galanya, maka karya Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Amin. Itulah kesaksian saya, saudara. Ketika roh saya dibawa oleh malaikat, berjumpa dengan kemah perhentian, bertemu dengan di mana perbatasan alam roh, di mana neraka itu seperti apa, dan melihat pintu surga seperti apa. Rasanya saya ingin tinggal tetap bersama dengan Tuhan dan tidak ingin kembali ke dunia. Tetapi Roh Allah berkata dengan para malaikatnya, belum waktunya, kamu harus turun menunaikan tugasmu. Waktu itu saya belum menjadi hamba Tuhan, saya masih menjadi pekerja. Dan selama saya menjadi pekerja yang ulet, saudara, semua naik daun, semua karya yang saya sudah terima, upah sudah saya terima, uang tidak ada artinya apa-apa. Saya sadar, Tuhan, bukan ini yang ku cari. Semua yang kurasakan sudah kunikmati, tapi satu yang belum kunikmati, bertemu dengan Engkau. Karena rasa capek dan rasa beban itu menghimpit terus. Tapi Roh Tuhan berkata, Loh Kudus, jangan takut, aku selalu menyertaimu. Tapi tubuhku lemah, Tuhan. Aku berdiri pun tak mampu. Noh Kudus, sekalipun kamu tergeletak, anakku, aku akan menggendong kamu dan aku akan membopong kamu. Noh Kudus, percayalah bahwa Rohku bersamamu. Maka itu sinar kemuliaan Tuhan itu penting buat kita, saudara. Mari kita nyanyikan dengan iman dan yakinlah bahwa semua memorimu dan perkaramu, bahkan cairan otak di dalam tubuhmu, Tuhan sudah genapi, Tuhan sudah cukupkan, sehingga kami tidak terbawa oleh arus dunia roh kejahatan, sehingga tidak bertemu dengan roh-roh yang tidak benar. Mari kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh dan katakan pada Tuhan, saya tidak mau koma seperti Bu Titi, tapi saya mau berjalan bersama Engkau sampai Maranatha datang, supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu. Urus segala mahatapa yang